Kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Tuhan berikan hati yang bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Berikan kami pikiran yang taat. Kami mau melakukan firman-Mu. Tuhan, kami percaya di bulan ini, bulan anugerah, bulan kasih karunia. Kami akan lihat, kami akan mengalami makarios itu. Kami akan mengalami makarios itu. Berhasil, beruntung, berbahagia. Makasih Tuhan, aku berdoa. Urapi Tuhan. Urapi ya Tuhan setiap kami. Urapi hamba-Mu. Untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sementara firman-Mu disampaikan, aku berdoa, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Amen. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, semua yang berputus asa mendapat pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tentang yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya ingin saudara ya lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus berbaik. Kiri kanan bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, hari ini ya saya ingin bagikan satu judul khotbah saya, yaitu hiduplah dalam anugerah. Tahun ya untuk menaklukkan roh kepahitan. Jadi kita tahu bahwa bulan kelima, bulan Mei, bulan 5, angka 5 itu angka apa saudara? Angka anugerah, angka kasih karunia. Yaitu angka 5 saudaraku. Saya ingin saudara bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin saudaraku. Karena saudaraku lewat kasih karunia-Nya lah kita bisa jaga hati kita ini tetap ya penuh sukacita, ada damai sejahtera kalau ada kasih karunia. Kita bisa hidup melakukan kehendaknya Dia. Amin saudaraku, saya ingin saudara bisa hidup jangan jauh dari kasih karunia. Ini satu peringatan, satu pesan yang kita akan belajar sama-sama dari Ibrani 12 ayat 15. Kita baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan jauh dari kasih karunia. Kalau kita jauh dari kasih karunia itu artinya kita jauh dari Tuhan. Ya, orang yang jauh dari Tuhan, ya kan? Itu biasanya kita jauh dari Tuhan itu dimulai dari apa, saudara? Hidup kita itu kita mengandalkan apa? Pengertian sendiri. Kita nggak pernah tanya Tuhan, nggak pernah doa sama Tuhan. Itu tanda kita jauh dari Tuhan. Kita tidak libatkan Tuhan, itu namanya jauh dari Tuhan. Ya. Terus sekarang kita hidup tuh ngikutin hawa nafsu kedagingan kita aja. Saudara, yang ketiga adalah kita tuh lupa. Kita lupa bahwa kita ini ya kan sudah dikasihi, sudah diampuni. Tuhan sudah menunjukkan kesabaran kalau kita jauh dari Tuhan. Ya kan? Artinya apa? Kita kehilangan kesadaran akan apa? Kasih dan pengampunan Tuhan. Lalu tidak ada saat teduh. Lalu tidak ada ibadah. Kita mungkin berhenti melayani. Itu orang yang jauh dari kasih karunia. Saya mau saudara tidak jauh dari kasih karunia Allah. Amin. Orang yang jauh dari kasih karunia itu orang yang hidupnya jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita hidup ya jauh dari hadirat Tuhan. Hal ini menyebabkan hati kita jadi kering. Hati kita jadi keras. Kering dan keras. Kalau hati sudah mulai kering dan keras. Saudara perhatikan di sini. Ini akan menimbulkan apa? Akar pahit. Akar pahit. Akar pahit itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Apa saudara? Kecewa. Tersinggung. Sakit hati. Iri sama orang karena suka bandingin diri. Ngalami penolakan-penolakan. Harapan-harapan kita, keinginan kita. Enggak dikasih. Enggak terwujud. Atau kita punya luka-luka masa lalu kita waktu masih kecil. Saudaraku, masa remaja, masa pacaran. Putus segala macam itu. Saudara tuh akar pahit ini
Ini harus diselesaikan. Katakan amin saudara. Kalau ada tumbuh akar pahit dalam diri kita, ini ngeri banget. Ini bisa merusak segalanya. Makanya Tuhan selalu berfirman apa? Selalu kita dengar, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Kalau di antara kita ada akar pahit, saudaraku, kita harus cabut. Saudara, kalau tidak dicabut, apa dampaknya saudara? Ini hidup kita yang bikin rusuh. Hidup kita akan cemarkan banyak orang. Cemarkan yang bikin orang tuh pikirannya kotor. Negatif, jahat. Saudara, enggak bikin pikiran orang jadi kudus. Nah, apa arti menimbulkan kerusuhan? Kalau kita katakan, jangan kamu jauh dari kasih karunia. Supaya jangan timbul akan pahit. Kalau kita dekat dengan kasih karunia, hati kita lembut. Hati kita lembut. Mudah sekali dengar firman. Dan firman tertanam kita. Firman itu yang bisa berikan kemampuan kepada kita. Untuk aku tidak mau pahit. Kata jangan jauh. Tapi kalau kita jauh dari kasih karunia. Ya kan saudaraku. Maka apa yang terjadi? Ya kan. Itu akan menimbulkan apa saudara? Kerusuhan. Apa menimbulkan kerusuhan? Kepahitan itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, merusak hubungan kita dengan keluarga. Dengan saudara seiman. Menciptakan apa? Konflik-konflik. Kalau orang yang suka bertengkar terus, suka ribut terus, itu ciri kita ini ada akar pahit. Kita kadang-kadang berpikir aku sudah doa, aku selayani. Tapi kalau kita simpan terus kebencian, kemarahan, kekecewaan, kita ngomong terus kemana-mana, itu namanya menimbulkan kecemaran. Apa artinya menimbulkan kecemaran? Mencemarkan banyak orang. Artinya apa? Kepahitan itu menular. Menularnya gimana saudaraku? Kita pahit sama seorang. Kita cerita kepada orang lain. Ceritanya apa saudara? Tentang kebencian kita kepada orang ini. Lalu orang ini, ya kan saudara, bisa jadi benci loh dengan orang. Dengan di sini. Padahal dia gak pernah buat salah sama dia. Itulah dampak daripada kepahitan. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Bahayanya apa saudara? Karena dia bisa merusak yang namanya roh kita. Tadi kita sudah tahu, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, juga merusak hubungan kita dengan sesama. Orang yang punya akar pahit pasti orang yang terluka, dia akan lukai orang lain. Sehingga timbul konflik banyak orang. Saudara ini kayaknya hari ini saya ingin ajak saudara dalam bulan Mei, biarlah kita jangan jauh dari kasih karunia. Saudara mau hidup dalam kasih karunia Allah. Rusak roh. Kita pikir kita melayani, kita doa, kita apa. Tapi di hadapan Tuhan, aku udah kenal kamu loh. Karena kalau kita simpan kepahitan, kita lupa. Kalau dosa kita sudah diampuni. Kita lupa. Tuhan bilang, kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Karena orang yang kalau kita simpan akar pahit, itu tanda. Tidak ada seseorang atau kita tidak mau hidup dalam apa? Kasih dan pengampunan. Betul saudara kan? Katakan amin. Saya mau cerita saudaraku, sini. Tadi waktu kami kalau setiap ibadah, selalu saya doa bersama dengan Bu Andit, istri saya. Di belakang kita nyembah lalu kita doa. Jadi sementara Bu Andit doa untuk ibadah tadi pagi. Itu tuh Tuhan tuh bicara sama saya, sudah jelas banget Tuhan bicaranya. Ya Tuhan bicara gini, ada banyak dari anak-anakku yang mereka tuh mau berdoa. Mereka mau berusaha untuk dapatkan pertolongan ketika mereka ada dalam pergumulan soal sakit penyakit. Mereka minta disembuhkan. Waktu mereka punya pergumulan dalam hal keuangan lah, pekerjaan, ya kan, atau masalah dengan anak-anak mereka, mereka mau doa, mau minta tolong sama Tuhan, sama aku kata Tuhan. Tetapi Tuhan ngomong gini saya, kalau mereka punya masalah kepahitan di hati mereka, mereka tuh nggak pernah cari aku, mereka simpan itu. Ini yang menyebabkan, ya kan, doa-doa itu gak dijawab. Usaha-usahanya berdasarkan hasil kekuatan kita. Bukan kasih karunia. Kalau saudara kerja berdasarkan anugerah.
saudara melayani besar anugerah, maka hasilnya jauh lebih besar daripada kekuatan kita sendiri. Yang ngerti katakan amin. Kayak kemarin saudaraku, kemarin kita kumpul. Ada rupanya di sini ada majelis pendidikan ya, yang sekolah Kristen. Jadi ada sekolah-sekolah Kristen pusat, ada pusat gitu. Kita kumpul sama ketuanya dan lain sebagainya. Mereka bilang begini, Pak Sabta, 2006 Bapak ingat nggak? Bapak tuh doain saya di menara doa. Tapi itu masih ruko waktu itu. Terus tempatnya kecil. Saya duduk di situ Pak. Ikut duduknya ngampar, dia bilang gitu kan. 2025 dia datang lagi ke sini. Saudara, dia bilang begitu berbeda. Gimana Pak, kok bisa gini-gini? Dia dari gereja lain. Saudaraku, saya bilang, itu apa sih? Saya juga gak tahu. Saya cuma omong intinya bahwa saya tuh melayani bukan dengan kekuatan dan kehebatan saya. Saya andalkan anugerah Tuhan. Ketika aku kerja, aku layani, minta anugerah Tuhan. Aku gak mau jauh dari kasih karunia. Maka dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Beri kemuliaan. Katakan amin. Saya mau ajak saudara untuk hidup dalam anugerah. Hidup itu artinya gini, ya hidup dalam rumah tangga, dalam anugerah. Jangan jauh dari anugerah, jangan jauh dari kasih karunia. Ketika saudara berkarir sebagai ASN kah, Polri, TNI atau pedagang, kerja berdasarkan anugerah. Kalau saudara jauh dari anugerah, yang ada kecewa. Kecewa dalam kegagalan dan lain sebagainya. Tumbuhnya adalah akar pahit. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau saudara bisa ngerti hal ini. Karena gini, hari ini kita akan doa supaya Tuhan bisa lepaskan akar kepahitan ini. Kadang-kadang kita gak sadar, aku gak ada masalah Pak. Tapi saudara tahu, dampak dari akar pahit, saya mau kasih tahu apa. Pertama apa, secara rohani, hubungan kita sama Tuhan rusak. Ya, secara jiwa, kita mudah kena mental. Mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah stres, mudah putus asa. Itu tanda orang yang pahit. Kuat kata-katanya, tajam begitu saudaraku. Nah ini kita harus coba. Gampang sekali, emosi. Gak bisa kendalikan diri. Ini kan ada luka yang dalam yang harus kita selesaikan. Secara jasmani itu bisa merusak apa? Kesehatan. Saudara tahu ya, kita saudara sudah banyak baca atau lihat, dengar bahwa lebih daripada 50%, 60-70% penyebab terminal disease, penyakit-penyakit yang parah. Penyebabnya karena masalah apa? Masalah hati. Akar pahit. Kanker lah, keserangan jantung, segala macam. Walaupun saudaraku penyebabnya bisa yang lain. Tapi itu ada dasar yang kadang-kadang kita gak sadari di sana. Ini hati-hati, saya ingin ajak saudara, ya kan. Saudara mungkin pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa sih. Semasa hidupnya saya lihat nih, saya juga sangat diberkati dengan pelayanan beliau. Dan dia bikin KKR besar. Saudara, bahkan pernah ke Palembang, ada satu KKR besar yang beliau, saya ikut waktu itu. Saya sudah ada di Palembang. Tahun 90-an. Satu hari beliau ini kena serangan jantung, lalu harus bypass, kena sakit jantung, dia harus bypass. Bypassnya itu di Singapura, saudara. Ini kesaksian. Dulu tuh nggak ada kayak Instagram lah apa. Itu masih agak lama. Itu pakai VCD. Jual VCD-nya ada, saudara jual dulu. Saya lihatnya di VCD-nya. Saya kenal sama beliau, saya kenal baik sama istrinya juga. Itu dekat kami. Saudaraku, waktu saya kesaksian beliau udah ada begini, saudara. Dia berkata begini, pada waktu dia di operasi bypass ya kan, itu kan dia nggak sadar. Itu roh dia cerita, dia bersaksi saudaraku, itu dia dibawa ke surga dan ke neraka. Surga dia senang, waktu di neraka dia bingung, dia kaget. Waktu di
dia ada di bawah neraka. Dia lihat gitu banyak orang-orang Kristen. Dia banyak lihat sahabat-sahabat dia, pengerja dia, jemaat. Kok ada di sini Tuhan? Yang lebih mengagetkan dia adalah dia cerita, itu ada ibu mertuanya di situ. Ada di mertuanya, dia nanya kan. Ibu mertuanya adalah istri hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Dan waktu mertuanya meninggal, peti matinya disemayamkan di gereja. Kalau seseorang yang peti mati disemayamkan di gereja, ini orang yang dihormati di gereja. Lalu dia bingung, dia tanya, seperti sama Tuhan yang dampingi. Dia tahu ngomong gitu. Ini kenapa kok mama mertua saya ada di situ? Itu seperti kayak dalam roh. Saudaraku mendiang ini cerita. Beliau ini cerita, kamu ingat gak? Seperti gitu, diingatkan gitu. Berkali-kali ibu mertuamu ngomong hal yang sama seperti ini. Semua orang yang buat salah sama aku, semua orang yang sudah bersalah, yang buat jahat sama mama, aku bisa ampuni. Tapi satu manusia ini sampai aku mati, aku gak akan ampuni dia. Terlalu sakit saya nih. Dia bilang gitu. Siapa dia? Papa mertuamu, suaminya. Di situ dia kaget. Selesai itu dia diizinkan Tuhan untuk hidup. Di situ dia bilang, saya harus saksikan ini kepada semua orang. Saya harus saksikan, hati-hati dengan hatimu. Dan betul, Amsal 4 ayat 23 katakan, jaga hatimu dengan segala kuasa. Karena dari situ terpancar kehidupan, termasuk hidup yang kekal. Kalau ada satu hal yang harus kita jaga, yang kita harus jaga. Seringkali kita jaga apa saudara? HP kita, handphone kita, ponsel kita, dompet kita. Sebenarnya kayak rumah CCTV di mana-mana. Tapi kita nggak pernah jaga hati kita. Saudara, kepahitan yang tidak dibereskan akan membawa kehancuran. Bukan hanya pada diri kita, tetapi juga apa? Pada banyak orang. Katakan amin. Saya ingin, kalau saya mau cari alasan untuk kecewa, untuk luka yang tidak mau sembuh, simpan salah, untuk pahit, banyak alasan saya untuk pahit. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak akan, kepahitan tidak bisa mengubah masa lalu saya. Katakan amin. Kepahitan, kekecewaan tidak akan bisa membuat masa depan kita menjadi lebih baik dengan hidup kepahitan. Tapi untuk bisa lepas dari pahit, tidak bisa saudara konsultasi kepada siapapun, hanya dapat nasihat. Karena itu menyangkut roh. Roh yang terluka harus lewat urapan kasih Allah. Yang ngerti katakan amin. Hari ini saudara, saya ingin bagikan ada 3 hal. 3 cara efektif untuk mengatasi daripada akar pahit itu. Siapa dia saudara mau? Saudara mau amin? Saudara mau katakan amin? Karena nanti kita pahit bukan cuma sekedar salah orang sama kita ya. Tetapi kalau keadaan-keadaan yang tiba-tiba menghentikan kita. Entah kena penyakit atau apa. Saya tersentuh dengan satu postingan daripada seorang saudaraku. Masih muda, pasangan muda, punya anak. Anaknya baru lahir bulan yang lalu, bulan Maret. Lalu bulan Aprilnya menjelang daripada Pasca Jumat Agung. Dia tiba-tiba saudara palanya pusing. Tiba-tiba gak bisa bergerak, matanya gak bisa lihat. Ini satu ibu muda ini saudaraku. Lalu tiba-tiba saudara pingsan. Dicek rupanya kena autoimun yang nyerang otak. Saudaraku, lumpuh total. Itu di video nama suaminya. Prosesnya sampai akhirnya dia itu sembuh, bisa pulang. Waktu dia pulang, dia nyanyi lagu ini. Waktu dia nyanyi lagu semua baik dari semula. Saudaraku, kadang-kadang itu kan satu hal yang dia gak bisa ubah. Tapi kalau dia terus kecewa dengan keadaan itu, dia kan pahit. Betul saudaraku, tapi saya melihat saudara, ibu muda ini bersama dengan suaminya
Saudaraku, dia belajar untuk setuju dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Lalu dia nyanyi, pas sampai rumah dia main piano itu, saudara. Dan mengatasi, cabut nih akar kepahitan. Atau tidak ngalami kepahitan. Yang pertama adalah kita harus bisa belajar. Apa saudara? Menerima sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Katakan amin saudara, apalagi itu sudah terjadi. Kita kan hidup di dunia yang tidak sempurna. Bersama dengan orang yang tidak sempurna. Kita juga tidak sempurna. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita ubah. Dan tidak bisa kita kendalikan. Contoh, kita nggak bisa ubah masa lalu. Itu sudah terjadi. Apa terus mau ngocein terus, kecewa terus, diomongin terus. Makin hancur. Akar yang pahit ini bisa tumbuh berbuah, menghancurkan nanti. Kita nggak bisa ubah keputusan Tuhan seperti Tuhan memutuskan di usia saya 10 tahun, mama harus pulang ke rumah Bapa di surga. Tiba-tiba mama saya meninggal. Itu keputusan yang saya nggak bisa ubah. Cici saya umur 12, adik saya umur 1 tahun. So, itu ada hal dalam hidup kita nggak bisa ubah. Katakan amin. Itu keputusan Tuhan. Kita mau pahit atau kita mau bangkit, lanjutkanlah hidup. Ada keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang lebih tinggi dari kita. Contoh, saudara sebagai pelayan pemerintah, entah TNI, Polri atau ASN, tiba-tiba saudara dimutasi, non-job. Salah enggak apa enggak? Tiba-tiba saudara sebagai karyawan di PHK. Loh kok saya yang lebih privilege dia ada. Itu keputusan yang kita nggak bisa ubah. Betul saudaraku? Mau digugat apapun yang ada cuma pahit. Ada banyak dalam hidup kita. Orang udah ngomong, udah ngatai kita, udah fitnah kita. Itu gak bisa diubah lagi. Mau dikejar dia. Tuntut dia sampai masukin penjara. Kayaknya bukan apa kita mau hidup tiap hari tempur terus? Kita pelihara akar pahit kan? Kita mau lepas. Kita harus sadari nih saudaraku. Kita gak bisa hindari orang-orang yang nyulitin kita, yang ngeremukin, betul gak saudaraku? Kita gak bisa hindari keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya apa? Gesekan dan luka di hati kita. Katakan amin. Tetapi kita bisa milih meresponnya tuh gimana? Mau paksa dengan kehendak sendiri, lalu kita jadi pahit, kita bitter. Atau kita berserah, doakan, serahkan ke Tuhan. Kita milih hidup dalam kasih karunia, maka saya percaya hidup kita akan lebih baik. Amin saudaraku. Di Alkitab ada satu contoh namanya Ayub. Dia bisa ubah keadaan itu. Tiba-tiba saudara seluruh harta kekayaannya habis. Tiba-tiba seluruh anak-anaknya 10 orang mati. Saudaraku, apakah Ayub pilih pahit? Kecewa, marah sama Tuhan, gugat Tuhan. Sampai tunjuk-tunjuk aku kecewa. Enggak. Dia pilih hidup dalam anugerah. Dia pilih hidup dalam kasih karunia. Caranya gimana sih Pak hidup dalam kasih karunia? Ada jauh. Contoh Ayub. Waktu dia kena, saudaraku mengalami kehilangan. Dia sujud nyembah. Alkitab katakan Ayub 1 ayat 20-21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian sujudlah ia dan apa? Menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Katakan amin. Ini artinya apa? Ayub. Dia gak pura-pura juga bilang aku oke, baik-baik aja, gak ada masalah. Dia gak itu. Dia bisa akui itulah kenyataan. Tapi aku serahkan hidupku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu artinya apa? Ayub, dia percaya Tuhan tetap baik kok. Tuhan tetap baik. Itu memang sulit. Tapi inilah langkah iman yang harus kita ambil.
inilah jalan yang lebih baik. Katakan amin. Jadi cara mengatasi kepahitan adalah apa? Belajar menerima sesuatu yang tidak dapat diubah. Karena kita mengerti ini kehendak Tuhan buat saya. Katakan amin. Sebagaimana Tuhan Yesus menaklukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Dengan berkata apa? Dalam doanya di Getsemani. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Katakan amin. Ya, setiap saudara pasti kalau saudara mau bersaksi satu-satu. Ya saudara bisa kata, iya Pak benar. Ada banyak kejadian peristiwa yang aku gak bisa ubah. Ada banyak keputusan dari orang yang lebih tinggi aku gak bisa ubah. Tapi pilihannya aku mau pahit, mau marah, mau kecewa. Jalan hidupnya turun. Atau saya mau berkata, oke aku ampuni. Aku akan lepas. Dan aku tahu Tuhan siapkan sesuatu yang lebih baik dari yang depan. Kalau saudara pernah kuliah ikatan dinas. Pasti dong saudara ingin lulus. Lalu berkarir di sana. Tapi tiba-tiba saudaraku. Dalam perjalanannya. Seperti saya. Kena sakit 3 bulan. Lalu akhirnya saya mau masuk lagi. Ada keputusan direktur. Saya di drop out. Tapi teman saya yang juga tidak masuk 3 bulan. Saya tahu bukan karena sakit. Kok dia bisa lanjutin? Itu hal yang gak bisa saya ubah. Pilihannya, teman-teman saya bilang emang kamu, lu nasib lu aja sial. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh bicara sama saya. Kita akan lihat, karena aku punya Tuhan. Saya bisa pilih mau pahit, kecewa, kenapa kok dibedain? Aku kan bukan gak masuk karena memang aku mau bolos, tapi karena sakit. Tapi ketika saya mulai belajar bangkit, Tuhan pulihkan aku. Dan Tuhan buat rancangan hidup saya. Dampaknya, saya melihat luar biasa. Saudara, kadang-kadang ada hal yang kita ingin, kita gak dapat. Pilihannya mau pahit, atau kita mau belajar. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan di depan. Katakan amin. Tiap kita bisa gagal. Betul gak saudara? Mohon maaf. Mungkin saudara pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Itu juga buat luka. Pahit. Entah salah saudara, entah salah pasangan. Tapi itu sudah terjadi. Tidak bisa diubah juga. Apa kita terus mau menyesali dengan keputusan itu? Tidak. Kita hidup dalam kasih karunia. Ada banyak kejatuhan, kegagalan kita dalam hidup kita. Saudaraku. Jadi di masa-masa, ini kan masa Yesus bangkit, dia datangi murid-murid. Murid-murid kayak Petrus. Waduh dia luka, dia pahit. Kenapa aku harus sangkal Yesus sampai 3 kali? Itu dia luka, dia pahit. Dia pahit sama siapa? Sama dirinya. Dia benci sama siapa? Bukan benci sama siapa, sama dirinya. Ngapa saya lakukan itu? Tapi Tuhan ada Tuhan. Dia datangi Petrus. Di tempat di mana Petrus jatuh. Petrus nyangkal Yesus. Di mana? Di tempat api arang. Dia berdiam memanaskan badannya. Saudara bersama dengan orang-orang. Ya kan? Bahkan sama orang yang dia hamba imam besar. Malkus. Lalu Tuhan panggil dia. Saudara, di tepi danau Tiberias. Mereka lihat api arang. Yesus siapkan api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Dia lihat api arang. Dia ingat, dulu aku nyangkal Yesus 3 kali di api arang. Dan Tuhan pulihkan aku. Kadang-kadang Tuhan ingatkan saudaraku. Masa lalu kita. Saya dah tahu kalau saya tuh pahit. Saya pahit dengan kematian mama. Saya dah tahu kalau itu adalah kepahitan. Sampai Roh Kudus memulihkan saya. Lewat kesaksian daripada seorang hamba Tuhan namanya Cindy Jacob. Di situ saya mengalami yang namanya kelepasan. Saya nangis. Saya bilang, ini yang menyumbat. Ini yang menyumbat berkat Tuhan dalam hidup saya. Saudaraku Yesus, ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa ubah. Minta anugerah Tuhan, beri aku kemampuan untuk bisa terima ini. Katakan amin. Yang kedua adalah, jangan besar-besarkan masalah.
Tapi rendahkan masalah, besarkan, tinggikan siapa? Tuhan dengan berdoa. Katakan amin saudaraku. Itu doa. Kenapa saudara? Karena Tuhan tuh, kalau saudara ngalami sesuatu, kekecewaan, kesedihan, kegagalan, saudara nangis. Nangisnya nangis di hadapan Tuhan. Kalau nangis curhat sama manusia makin pahit. Tapi kalau nangis di hadapan Tuhan, air mata kita itu ditampung. Amin. Saya seringkali kalau saya konseling sama orang, menit pertama biasanya dia nangis. Itu nangis karena kekecewaan, kesedihan, kemarahan, kepahitannya dia. Tapi pas masuk menit terakhir, setelah dia dengar firman dari mulut saya, dia nangis di hadirat Tuhan yang membawa pada pemulihan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Satu hari, saya gak pernah lupa buku yang saya baca. Karangan daripada Tommy Tenney. Tentang teko. Tentang sebuah teko. Jadi ada satu keluarga. Dia ingin kembali tinggal ke negara bagiannya. Lalu dia pilih, saudara, rumah yang pernah dijual oleh orang tuanya. Dia mau beli balik. Dan akhirnya dia bisa beli rumah itu dan kembali tinggal di rumah itu. Waktu dia mau tinggal di rumah itu, hal pertama yang dia cari adalah apa? Sumur. Waktu dia lihat sumur itu adalah sumur yang biasa dia pakai untuk mandi, untuk segala macam. Tapi rupanya sumur pada saat itu adalah sumurnya sudah tidak ada air. Banyak sampah di situ. Lalu dia panggil saudara, penggali sumur. Lalu penggali sumur bertanya sama bapak ini, apa sampah pertama yang kamu ingat yang dibuang ke sumur ini? Apa sampah pertama? Dia pikir-pikir karena ini udah puluhan tahun. Lalu dia ingat, teko, saya buang teko. Oke. Terus dia tanya, kenapa kamu tanya sampah pertama? Karena biasanya sampah pertama itulah yang menutup sumber mata air. Kalau saya gali dan ketemu teko, maka sumur ini akan keluar mata airnya. Saudara tahu, hati kita biasanya luka pertama, kebencian pertama, kemarahan pertama, penolakan, kekecewaan pertama yang kita alami pada waktu masa kecil, itu namanya teko. Kalau itu sudah, Roh Kudus bongkar itu. Dan saudara ngerti ini penyebabnya. Kenapa aku ngalami sifat ya kan mencemarkan banyak orang, menimbulkan kerusuhan. Kalau ini cabut, hidup kita diubah. Kita ngalami hidup yang baru. Saya ngerti, katakan amin. Setelah teko itu ketemu, saudara apa terjadi? Keluar air. Setelah saudaraku, Roh Kudus buka kepahitan pertama, penyebab kepahitan pertama dalam hidup saya adalah ditinggal mati oleh mama. Yang sayang sama saya, yang saya sayangi dia. Itu benar-benar ketika saya nangis jadi. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku marah sama dia. Sama mama. Makanya waktu dia meninggal, saya tuh tidak nangis. Cici saya nangis. Saya tahu saya tidak nangis. Kenapa saudara? Saya gak bisa nangis karena marah. Tapi waktu masih kecil. Umur 10 tahun. Saudara, coba belajar. Kita gak usah besar-besarkan. Ceritain terus susah. Masalah, kekecewaan. Aku kecewa dia cak ini cak itu sama aku. Bayangke kalau kau jadi aku. Bunuh Ida. Pasti kau bunuh kan? Wah, udah bahaya ngomongnya cak itu. Kalau itu terus kita sedang besarkan masalah. Kecilin Tuhan. Akar pahit makin bertumbuh. Makin besar yang ngancurin hidup kita. Tapi kalau kita belajar. Semua ini terjadi. Pasti seizin Tuhan. Saya mau belajar untuk lebih lembut. Lebih rendah hati. Saya mau ikut kehendak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saya mau kasih contoh di Alkitab kan ada Paulus dan Silas.
saudaraku, sebenarnya dia gak mau pergi ke kota Filipi. Tapi karena dia ada penglihatan, ada orang Makedonia lambai-lambai tangan. Saudara, dia bilang, ini Tuhan mau, saya harus pergi ke kota Filipi, ke daerah Makedonia. Makedonia itu Filipi, Tesalonika, dan daerah dari itu, saudaraku. Dia pergi sana, di Filipi, saudaraku. Lalu saudara, ada seorang perempuan tenung. Ya, yang kuamia, yang bisa ramal nasib, yang bisa mungkin Pak kalau zaman sekarang pasang togel, nomornya banyak yang kena, sudah. Itu saudara. Jadi perempuan ini punya bos. Saudara punya bos, jadi kalau misalnya orang datang nanti uangnya kasih ke bos. Nah, waktu Paulus dan Silas ada di kota Filipi, perempuan ini tahu kesaktian daripada Paulus dan Silas. Paulus itu lebih sakti dari dia. Kok bisa tahu perempuan itu? Ya setan yang ada dalam diri dia. Lalu saudara, dia muji-muji Paulus. Puji-puji, dipuji. Wah, pujiannya ini gak ngenakin di kuping dan melukai hatinya. Langsung dihardik sama Paulus. Lalu roh tenung itu keluar. Dan perempuan ini akhirnya ketika orang mau minta nasib, ngelamar, ida kate lagi kesaktian. Sepi dagangannya, saudaraku. Bosnya marah. Bosnya ini penguasa. Dia hasut semua orang. Soalnya kepahitan pasti suka menghasut. Betul gak? Ujaran kebencian. Nimbulkan kerusuhan di kota. Seluruh kota Filipi lebih rusuh. Dengan cara apa? Ditangkaplah Paulus dan Silas. Saudaraku. Didera, dipukul. Dicambuk. Dilempar batu. Lalu saudara, diputuskan lempar dia ke penjara. Wah, udah darah-darah itu ceritanya. Saudara baca di Kisah pasal 16. Saudara, apa yang dibuat? Apakah Paulus dan Silas ngoceh-ngoceh, marah-marah cerita, kecewa, tidak adil. Aku kan datang untuk melayani. Aku melayani tidak ada maksud dan motivasi apa-apa. Aku tulus melayani. Tapi ngapo aku harus diginikan. Dia nggak ngoceh seperti itu. Waktu dia masuk penjara, apa yang dibuat? Alkitab kata Paulus dan Silas berdoa. Dia naikkan nyanyian pujian. Apa nyanyian pujiannya? Saya yakin nyanyinya lagu ini sama seperti lagu yang dinaikkan oleh orang Israel di bawah pimpinan Raja Yosafat. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Memang manjur loh saudara, kalau kita sedang mengalami serangan hati kita kayak dirobek-robek, terluka. Kalau kita nggak minta saudara kasih karunia Tuhan lewat apa? Doa dan pujian. Maunya kita jadi apa? Bengis, kejam, pahit kita. Betul gak saudara? Wah, itu saya pasti saudara mengalami itu. Apa yang terjadi ketika Paulus berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamat. Saya bayangin orang yang digebukin, di darah-darah, dilemparin penjara, kalau zaman dulu saudaraku itu dibelenggu dengan rantai. Waktu dia naikkan pujian, Alkitab katakan apa? Terjadilah gempa bumi. Semua pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu para tawanan apa? Terlepas. Saudara bayangin, lalu apa yang terjadi? Kepala penjara dia ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Karena dia pikir dia melalaikan daripada tanggung jawabnya. Paulus bilang tidak ada yang keluar. Semuanya aman, tidak ada yang keluar. Kamu jangan bunuh diri. Lalu kepala penjara berkata, ya kan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu jawaban Paulus dan Silas apa, saudaraku? Percayalah pada Tuhan Yesus, kamu akan selamat dan seluruh isi rumahmu. Katakan amin, saudaraku. Kalau kamu percaya sama Yesus, kamu dan seluruh isi keluargamu akan diselamatkan. Dari situlah lahir gereja Filipi yang ayatnya kita sering kutip, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu.
menurut kekayaan dan kemuliaan Nabi Kristus. Karena ada gereja di sana. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada. Itu jemaat Filipi. Saudara bayangin, saudara. Jemaat Filipi itu hanya satu jemaat ini yang Paulus berkata nih, engkau ada di hatiku. Bayangin, Paulus tuh nggak simpen pahit sama orang Filipi. Padahal tuh jemaat inilah, di jemaat inilah dia paling ngalami babak belur. Ditolak, disiksa segala macam. Dia berkata, engkau ada di hatiku. Bukan ada di urat sarafku. Amin, saudaraku. Bayangin, ini dahsyat. Karena Paulus dan Silas memilih dekat, tidak jauh dari kasih karunia. Lahir gereja yang dahsyat, yang memberkati kita sampai hari ini. Saya paling suka khotbah dari kitab, dari surat Filipi. Saya suka baca kitab Filipi. Itu paling sering saya bacain. Itu hal yang luar biasa. Kalau saudara hidup dalam kecewa terus, seperti orang tuh bawa beban. Walaupun beban itu nggak terlalu berat, kalau dipegangin terus, itu jadi berat. Tapi kalau saudara boleh bawa itu ke Tuhan, Tuhan, aku terluka, aku kecewa. Tuhan, aku kok marah, aku benci loh sama dia. Tuhan, aku nggak kuat ngadepin orang ini. Tapi aku percaya Tuhan, engkau sanggup pulihkan hati aku. Tuhan sanggup ubah hati dia. Katakan amin. Jadi jangan besarkan masalah. Ya kan? Tapi kecilkan masalah. Besarkan Tuhan di atas masalah kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Sebelum kita selesai. Yang ketiga gimana caranya? Yang pertama apa saudara? Untuk bisa ngatasi kepahitan. Yang pertama apa? Saudara dan saya harus belajar apa saudara? Menerima sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Yang kedua, kecilkan masalah. Jangan dibesar-besarin. Ya amin saudaraku. Kalau kita suka besarin, kita pelihara kepahitan. Nanti ada kesempatan mau jadi berkat, muat. Ya kan? Orang datang mau konseling sama saudara. Kalau saudara punya pahit, pasti saudara kan jawabnya apa? Orang lagi cerita nih masalah dia. Pasti jawabannya apa? Ay, masalah kau ini tidak sebanding dengan masalah aku. Tidak katanya apa-apanya. Orang yang ngomong itu jadi ya bukan ditolong, bukan terangkat, bukan pulih, malah jadi apa? Kecil hati, tambah pahit. Salah wong aku nih. Makanya jangan suka konseling sama orang yang kepahitan. Ciri orang pahit itu adalah biasanya suka gosip, suka jelekin orang. Betul gak saudara? Jelek, dia sama kita ngomong jelekin orang. Tapi di belakang kita, dia jelekin kita loh. Itu orang yang pahit. Siapa orang pahit? Mungkin kita. Mungkin saya. Mungkin saudara. Tapi hari ini kita mau selesaikan itu. Kalau orang yang pahit saudara, yang simpen. Saya pikir pendeta gak bisa. Pelayan gak bisa bebas dari akar pahit. Tidak ada. Semua manusia. Kenapa ada gereja sesat? Ada gereja setan? Kenapa ada Mormon, ada Saksi Yehova? Semuanya kan pemimpin-pemimpinnya dulu adalah orang-orang yang percaya Yesus. Yang jadi pemimpin di gereja. Tapi karena simpen kepahitan, dia sesatkan banyak orang. Kalau orang yang pahit saudara, dia akan coba. Saudara, putuskan hubungan orang dengan Tuhan. Putuskan hubungan orang dengan gereja. Supaya dia benci kan. Terus saya putuskan hubungan saling benci. Seorang demi seorang. Jadi pecah belah. Coba cek, kalau ini jalan hidup kita. Hari ini Tuhan berkata, ayo selesaikan. Di hadapan Tuhan, kamu gak bisa dengan usaha sendiri. Jangan gak bisa, aku baik-baik aja. Yang terakhir, ngatasi kepahitan supaya kita gak pahit adalah apa? Kita harus belajar fokus pada apa yang masih ada. Bukan apa yang sudah. Kalau kita selalu mikirin yang sudah hilang, makin luka. Betul saudaraku? Ya. Jadi kalau kita fokus pada apa yang masih ada. Itu adalah bicara tentang sikap iman. Bukan mengabaikan rasa sakit kita. Kita mau fokus itu. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan tetesan air mata saudara. Katakan amin. Kalau kita fokus sama yang ada artinya apa? Saudara mau
bangkit, mau lihat apa yang masih Tuhan sediakan depan kita. Katakan amin. Saya kasih contoh saya tadi. Saya gak bisa ubah keputusan direktur sekolah tinggi akuntansi negara. Saya gak bisa. Tapi pilihannya saya mau pahit, apa saya mau petik pelajaran. Pasti Tuhan sudah siapkan yang lebih baik di sana. Ada banyak, itu contoh satu. Contoh banyak sekali. Saya kehilangan apa? Orang yang saya percayai, orang itulah yang bawa lari uang. Saya ngerti. Pilihannya adalah tuntut ke polisi supaya ambil balik uang saya. Ataukah saya lepaskan saja dan lihat apa yang Tuhan siapkan buat saya. Kalau saya ambil jalan, tuntut polisi, kan ada datanya, ceknya, cek kontannya ada, lengkap. Ke cek kontan, laporkan dalam pidana itu. Tapi saya nanti akan simpen pahit terus, tengkar terus kan. Apa? Sudah, berkati saja. Berkati, kok Tuhan bisa sanggup kok cukupi segala kebutuhan kita. Saya katakan amin saudara. Fokus pada apa yang masih ada aja. Bukan berarti kita ini ya nyerah, enggak. Mungkin ada saudara, oh kalau gitu Pak kita ini gak boleh tagih. Bukan gak boleh tagih, coba ditanya Tuhan. Mungkin Tuhan bilang kejar orang itu, ya kejar. Sampai dapat, pasti akan dapat. Saya sangat dikatakan, kata bilang enggak mungkin. Enggak bisa dapat, yang ada makan habis. Yang ada akan habis. Jangan. Yang kedua, kalau kita fokus pada apa yang masih ada. Kan Tuhan bisa, prinsip inilah yang dipakai Tuhan. Dari apa yang nampaknya sedikit, 5 ketur roti 2 ekor ikan. Orang banyak yang butuh makan. Dari apa yang ada, Tuhan tidak ngeluh. Oh, mana cukup? Tuhan angkat ucap syukur. Lalu bagikan. Dan orang lain semuanya kenyang. Katakan amin. Kalau kita terus menerus saudara, mikirin yang kita gak dapat, yang udah hilang, itu akan mencuri yang namanya apa? Sukacita, damai sejahtera. Dan itu akan menutup saudara, perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita ke depan. Itu yang nomor 3. Coba nomor 3 tayangkan saudara. Fokus pada apa yang hilang. Seringkali apa? Mencuri damai. Dan menutup hati terhadap apa? Perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita ke depan. Amin. Di Alkitab ada contoh saudara, seorang yang bernama Naomi. Naomi dia kehilangan suaminya. Kehilangan 2 orang anaknya. Lalu dia berkata saudara dalam Rut 1 ayat 20. Dia berkata begini saudara. Ya kan? Jangan sebut aku lagi Naomi. Arti Naomi adalah yang menyenangkan. Sebut aku apa? Marah, pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah membuat aku sangat pahit. Saya perhatikan di sini. Naomi, saudara, dia tidak melihat bahwa dia masih punya Rut, mantunya, yang mau hidup untuk dia. Naomi tidak lihat. Dia hanya lihat apa yang hilang. Tapi Tuhan melihat. Ada rencana besar yang Tuhan mau buat. Lewat siapa? Lewat Rut, mantu daripada Naomi. Katakan amin saudara. Yang akhirnya Rut menjadi apa? Menjadi masuk dalam garis keturunan Mesias. Katakan amin saudaraku. Tuhan bisa buka sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Kepahitan itu seperti akar kecil yang tersembunyi. Kepahitan itu salah satu apa? Silent killer. Pembunuh yang diam-diam. Tapi dahsyat. Kalau kita biarkan lama-lama, akar pahit itu akan tumbuh. Merusak segalanya. Saya bilang merusak hubungan dengan siapa? Tuhan dan sesama. Merusak kesehatan mental kita. Gampang kena mental. Merusak kesehatan jasmani. Pesan Tuhan apa saudara hari ini? Ibrani 12 ayat 15 katakan apa? Jagalah hatimu, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit
yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Katakan amin. Ya, hari ini Tuhan mengajak kita untuk apa? Terima apa yang tidak bisa diubah. Rendahkan masalahmu, tinggikan doamu. Fokus pada apa yang masih ada. Saudara mau belajar ini, katakan amin. Ya, mari kita akan berdiri saudaraku, kita selesai.